Selamat pagi saudara, Shalom. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan dan hati kami, menyembah-Mu di tempat yang Maha Kudus, memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian, dan mempersembahkan hati kami untuk Kau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami berkorban di dalam persembahan kami, dan biarlah kami pulang dengan segala berkat dan kebaikan kasih karunia yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini, ya Tuhan, di dalam nama yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang maha besar. Kita akan siapkan hati kita, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bertemu dengan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kita akan memberikan kemuliaan kita untuk nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau termulia. Mari sama-sama kita memberi kemuliaan untuk Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengambil saat teduh kembali di hadapan Tuhan. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau pada pagi hari ini.
Sebab Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Sebab nama-Mu besar di dalam kehidupan kami Yesus. Jadikan lagu ini sebagai doa di dalam hati saudara. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh mengangkat hati kami Tuhan. Kami boleh mengangkat roh kami Yesus. Kami boleh mengangkat tangan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian dari awal. Katakan pada Tuhan, ku beri kemuliaan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Katakan, sebab Kau besar, Engkau ajaib. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Jangan jemput-jemput katakan, sebab Engkau besar Tuhan. Lebih lagi angkat hatimu bagi Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Mari angkat hatimu saudara. Katakan lebih, sungguh lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Engkau ajaib Tuhan.
dalam kehidupan kami Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat hatimu. Buat Tuhan, katakan bersama-sama. Nyanyi dan terima kasih Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami bagi Engkau Tuhan. Mengangkat hati kami Yesus, menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Namamu ku bersuka. Terima kasih Yesus. Glory Jesus. Glory Yesus. Haleluya. Janji seperti Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bergetar Tuhan mendengar nama-Mu. Hati kami bergetar Yesus memanggil Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau melawat kami, Kau melihat kami, Kau hadir untuk kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kesembuhan dari Engkau. Kami bersyukur buat setiap jalan keluar bagi persoalan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat kuasanya. Kami memiliki Allah yang sanggup melakukan segalanya Tuhan. Kami memiliki Allah yang bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Engkau Tuhan selalu mungkin. Terima kasih Yesus, tidak ada yang mustahil bagi pekerjaan tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami menerima pemberitaan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus kami percayakan Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan pemberitaan firman-Mu. Engkau tutup bungkus beliau Tuhan. Biarlah bukan karena kepandaiannya, bukan karena gelarnya Tuhan, tapi kami percaya karena Roh Kudus-Mu, karena rema yang Engkau berikan bagi hamba-Mu ini, hamba-Mu boleh berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ada di ruangan ini, terlebih yang ada di dalam hati kami Tuhan, sudah Engkau patahkan ketika kami memuji menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah hanya Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami, bertahta di dalam ruangan ini Tuhan. Sehingga kami pulang membawa sukacita pemberitaan firman-Mu. Kami pulang membawa sukacita Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Muka-muka yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan selalu menularkan senyum. Bukan menularkan panu atau kudis, tapi menularkan senyum. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk sedikit belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dan kita pelajari hari ini di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu berdiri sebentar, cuma sebentar, tidak lama. Beginilah firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Silakan duduk. Saya akan membawakan renungan saya hari ini adalah jangan takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Kalau kita bicara surat Paulus ini, kita tahu masa-masa tersulit dalam diri Paulus adalah ketika di penjara dan ditinggalkan oleh teman-teman seperjuangan. Kalau dalam penjara kita masih
ada orang yang menjenguk, itu biasa. Kita masih punya penghiburan. Tapi setelah di penjara, tidak ada teman yang menengok, sengsaranya, menderitanya double. Badan terkurung tidak bisa apa-apa, ditinggal dalam kesepian sendiri. Maka di dalam suratnya ini, surat 2 Timotius ini dikenal sebagai surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Menjelang hukuman mati yang harus Paulus jalankan di Roma. Karena Kaisar Nero memberhangus perkembangan Kristen yang ada di sana. Kaisar Nero berusaha mencegah jangan sampai Kristen ini berkembang. Dia berhangus, membantai, membunuh orang Kristen yang ada di Roma. Sisanya dia penjarakan. Salah satunya Paulus. Saudara, maka kalau kita membaca Timotius ini, tidaklah mengherankan jika tema yang Paulus angkat dan banyak sekali, yaitu penderitaan. Karena dia tahu, dia mengalami. Setelah itu dia tulis untuk generasi selanjutnya, untuk orang percaya selanjutnya. Agar orang kuat. Karena itu, di samping surat tadi, Paulus juga mengingatkan kepada kita agar jangan bertengkar. Kita harus mempertahankan iman kepada Tuhan. Nasihat dari sang rasul yang sedang dalam penjara, menunggu ajal. Karena tidak mungkin lepas. Karena Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam. Kalau sudah masuk, pasti hukumannya mati. Kecuali Tuhan berkehendak. Saudara, khususnya nats yang kita baca tadi, pasal 1 ayat yang ke-17 ini, menjadi bagian yaitu nasihat untuk mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Bukan karunia karena kita belajar, bukan karunia karena kita melihat, karena Tuhan yang memberikan karunia itu. Paulus hanya mengingatkan agar itu dikobarkan. Sehingga karunia itu tidak mati. Saudara, untuk mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam diri setiap orang percaya, khususnya yang dia hadapi, yang dia tahu saat itu, orang kesayangannya adalah untuk Timotius. Karena teman sepelayanannya sudah kabur, tidak ada yang menemani. Dia hanya punya Timotius satu-satunya yang akan dia orbit menjadi orang yang akan meneruskan ajaran Paulus. Karena Paulus sudah menyadari, inilah terakhir saya hidup. Sebentar lagi dieksekusi oleh Kaisar Nero. Karena itu dia penting sekali mengingatkan kepada Timotius. Karena anak semata wayang bukan dari darah, tapi anak rohaninya. Seperti saja kan anak semata wayang di Oma. Bukan anak darah daging. Kak Elpis enggak ada. Kak Apri enggak ada. Bro Jimmy Lukas enggak ada. Om Rehat enggak ada. Satu-satunya yang bertahan di sini. Semata wayang, wedok. Hanya saya. Jadi apapun yang ada, Oma pikirkan, jeng bawa firman.
Enggak bisa milih lagi, bro. Yang dah enggak ada. Paulus memikirkan itu kepada Timotius, meneruskan. Kalau anak darah daging oma banyak, tapi anak rohani yang masih tersisa dari tsunami yang memencar hanya saya. Karena saya tahu kenapa saya bertahan. Salah satunya oma itu mirip mama saya. Saya nggak pernah dididik tapi mukanya mirip. Ada hitam putih fotonya, saya tahu. Kok mirip oma ya? Berarti dari dulu Tuhan sudah tentukan. Kenapa ditentukan? Waktu saya masih sekolah, saya ingat sepupu saya ke Jawa Timur untuk peserta paduan suara dari Kalimantan Barat. Jeng pinjam jaket saya ada tebal. Oke, silakan. Dalam hati saya, kalau jaket saya sudah berangkat ke Pulau Jawa, suatu saat saya akan ke sana. Caranya saya nggak tahu. Tapi saya akan datang ke Pulau Jawa. Itu yang disebut iman. Enggak tahu, tapi Tuhan mendengar maksud kita. Maka Paulus menekankan di sini adalah roh yang membangkitkan. Maka untuk mempelajari ini ada hal yang perlu kita pelajari. Ya. Saya bacakan lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan bahasa Yunannya dunamis. Kekuatan yang tidak dilihat oleh manusia, tapi luar biasa karena datangnya dari Sang Pencipta. Untuk apa kekuatan itu? Untuk menghadapi tantangan yang nanti dilakukan oleh orang yang tidak senang ketika Timotius sebagai anak rohani Paulus memberitakan Injil. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam gereja menghadapi guru-guru palsu. Itu tidak bisa kekuatan dari luar kita. Harus dari yang maha tinggi. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri, stres. Tidak bisa kita menghadapi sesuatu itu kalau bukan Tuhan yang memberikan. Anjuran dari manusia, saran dari manusia, perkataan dari manusia tidak bisa karena yang dihadapi dari luar dan dari dalam. Betapa beratnya nanti yang akan dihadapi oleh Timotius ini. Karena menurut Paulus dia ini pemalu. Enggak gampang mengabarkan Injil kalau orang itu pemalu. Kalau itu berani, itu gampang memberitakan Injil. Paulus ini pemalu, setelah itu dia takut. Kenapa takut? Selain dia masih muda, dia bukan keluarga siapa-siapa. Aku orang kecil, bagaimana aku bisa meneruskan apa yang Paulus maunya. Tapi Paulus berkata, engkau punya roh dari nenekmu Luis yang juga dari Tuhan yang sama. Engkau boleh malu, engkau boleh kecil. Tapi ingat, roh Tuhan yang ada nenekmu Luis juga ada padamu. Karena itu kekuatan dari Tuhan. Jadi tidak main-main kalau Tuhan sudah memberikan roh kepada seseorang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya kan kadang-kadang kita, saya kan lemah. Saya kan tidak bisa apa-apa. Saya kan cuma kecil. Saya kan terlalu banyak alasan. Karena itu orang susah melihat pertolongan Tuhan. Karena berasa terlalu banyak alasan. Apakah ada janji Tuhan yang alasan kalau kamu tidak mampu saya tidak akan berikan. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada manusia sama. Mau orang itu digunakan, mau tidak digunakan, mau paham, mau tidak. Tuhan memberikan kekuatan dalam diri kita tuh sama. Apalagi orang percaya.
kekuatan yang membangkitkan. Kekuatan itu bergerak kalau dilatih. Bagaimana saya memiliki kekuatan kalau saya tidak berlatih? Mas Andi jago main bulu tangkis karena dia sering latihan. Coba tanya Mas Andi kalau dia tidak pernah megang raket, nggak pernah main bulu tangkis, hanya sekali-sekali, kira-kira dia bisa juara nggak? Nggak bisa. Roh itu perlu latihan. Bagaimana cara melatih roh kita agar senantiasa kuat? Baca Alkitab, doa, puasa. Sudah ada setiap hari kita tahu. Baca Alkitab, ada Alkitabnya. Doa, pasti bisa semua berdoa. Puasa, tinggal tanggal mainnya. Kalau dulu kita kuliah tuh wajib puasa. Enggak puasa, enggak boleh makan. Ketat ya. Karena dulu Pak Yusuf Rudi tidak boleh orang tidak mengikuti yang baik. Kalau yang tidak baik boleh tidak diikutin. Bagi dia karena dia lulusan pesantren, yang baik wajib diikutin. Karena itu melatih iman kita. Apakah hanya Oma puasa, Mas Andi, Mas Danda atau yang lain? Semua manusia memiliki kekuatan yang sama diberikan oleh Tuhan. Itu perlu kita tahu dulu. Gembala beda kali. Tuhan memberikan hal yang sama kepada setiap orang percaya. Tantangan gembala sidang berbeda. Tantangan jemaat Tuhan berbeda. Tapi kekuatan itu harus sama-sama. Gembala mulai lemah, jemaat yang menguatkan. Jemaat lemah, gembala yang menguatkan. Karena itu Paulus terus memacu Timotius, jangan takut. Roh yang engkau miliki, roh yang luar biasa. Dinamis. Tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Sangat besar. Karena itu kita belajar dari Paulus ini luar biasa. Ya. Tantangan sebesar apapun kita bisa hadapi kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Asal mau latihan. Sebesar apapun misalnya Mas Wisdi jago main bulu tangkis, enggak pernah latihan. Kira-kira mampu enggak lawan Mas Game? 10-0. Enggak pernah latihan. Tapi kalau Mas Wisdi latihan 10 jam, Mas Game 10 jam, saya yakin. Tinggal untung-untungan, siapa yang lemah sedikit dia pasti kalah. Oh iya. Karena sama-sama latihan. Dua-duanya kuat. Nah, tinggal tunggu main siapa yang lemah, siapa yang lengah dikit, pasti dia yang kalah. Iman perlu latihan. Saya dulu rajin, sekarang jarang-jarang. Ketika berkumpul, Tuhan. Baru mulai latihan. Dari mana dulu? Makan yang tadi 3 piring, sekarang cuma 1 piring. Maka istri saya bilang, Papa kalau perutnya kecil ganteng deh. Dulu kan perut saya besar. Sekarang kenapa? Berusaha makan sedikit. Kecuali, enggak pakai kecuali, berusaha. Supaya apa? Kekuatan itu kita rasakan. Kita tidak pernah tahu kekuatan dari Tuhan kalau kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita hanya mendengar khotbah, mendengar pujian, baca Alkitab, baca buku rohani, tapi kita belum punya pengalaman pribadi. Gampang goyah. Kalau kita punya pengalaman yang mendesak, kita tahu Tuhan buka jalan, kita tahu Tuhan hadir, karena kita latihan, maka di situ kita Tuhan luar biasa. Banyak orang, amin. Pulang ke rumah, senyumnya hilang.
Karena damai sejahteranya dicuri iblis. Tidak pernah latihan. Perlu latihan, bukan hanya di dunia ini. Roh kita pun perlu dilatih. Melatih cara berpuasa, baca firman, doa. Gak usah panjang-panjang kayak doa sapaan orang zaman dulu. Sejam. Doa sampai selesai, jemaat para kabur, tinggal 2-3 orang. Karena saya tahu orang GKE. Itu kalau mari kita berdoa sapaan. Yang ngorok sampai ngorok 2 kali. Saking lamanya. Baru selesai. Karena pendeta zaman dulu kan begitu. Doa sapaan dari lubang semut sampai lubang gajah disebutin. Tapi tidak menghalangi. Bagi dia enak yang doa, tapi bagi pendengar capek. Karena muter-muter, apalagi pendetanya 70 tahun, 60 tahun. Waduh. Tapi itulah iman mereka. Nah, kita zaman sekarang bukan berarti itu ditinggalkan. Harus juga belajar berdoa. Yang pertama tadi, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang pertama, roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua, apa yang Paulus ingatkan kepada kita? Supaya kita tidak khawatir, tidak takut yang berlebihan. Paulus mengingatkan ajaran Tuhan, roh Tuhan yang dia terima dengan memiliki kasih kepada sesama. Agape. Agape ini sangat kuat untuk membantu manusia melatih roh. Agar roh itu senantiasa. Selain kekuatan, ada kasih. Kasih itulah yang membuat orang beriman bertahan dalam penderitaan dan cobaan hidup. Contohnya, kalau tidak memiliki kasih kepada keluarga, perjuangan seorang bapak atau seorang ibu akan melempem. Tapi kan dia tahu kasih yang luar biasa terhadap anak, terhadap keturunan, terhadap orang yang mereka kasihi. Maka keluarlah sebuah lagu. Ku jual baju celana, itu semua demi Nyai. Sampai bapak jual celana demi keluarga. Karena kasih. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Asik. Apakah seorang istri tahu? Mungkin dia nggak tahu. Sama, istri juga sama. Demi suaminya. Agar ada sepatu bola. Agar ada sepatu olahraga. Agar ada apa? Misalnya baju. Istri rela. Sekalipun dia harus jajan. Udah, suamiku lebih berharga dari pisang goreng. Suamiku lebih berharga dari kopi cap gajah liar misalnya. Kasih itu yang membuat kita bertahan. Kalau tidak ada kasih agape ini, sesama paling tidak yang dekat. Itulah yang membuat orang percaya terus melangkah. Latihan, kekuatan, kasih. Karena itu, Paulus mengingatkan betapa pentingnya seseorang memiliki kasih. Kedua, kenapa Paulus mengingatkan kepada kita agar memiliki kasih ini? Agar kita tidak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan berkat yang kita bantu kepada orang lain itu tidak jadi apa-apa. Kita masih memiliki kedagingan. Saya sering dikasih orang tua baju. Tapi kalau saya lihat sesama guru saya pakai baju itu saya. Bukan saya nggak percaya dia bisa beli. Tapi karena saya dapat 2. 1 pasti saya kasih. Itu dari orang, iya dari orang. Tapi kan saya udah punya 1. Karena saya kasih. Kenapa? Itu tadi berbagi kasih itu sederhana sebetulnya.
Kita tahu dia butuh. Akhirnya apa? Kadang-kadang sedang, Pak makasih ya baju yang Bapak kasih. Luar biasa, cocok, bagus. Saya nggak tahu harganya berapa karena saya juga dikasih orang. Tapi saya belajar memberi karena saya nggak bisa beli. Apa yang orang lain kasih, saya kasih lagi. Berbagi sesama. Hanya baju, tapi bagi kita nggak ada apa-apa karena kita masih punya. Tapi bagi dia itu sangat membantu, menolong. Terkadang pemberian kita di mata kita, kan cuma kecil. Tapi bagi orang yang membutuhkan, luar biasa bersukacita. Itu kan menyalurkan. Berkat itu berbeda-beda. Karena Paulus menekankan kasih. Kasih itu menutup kita dari hal yang tidak baik. Kasih itu memampukan kita mengampuni. Ya. Saya sebagai guru terkadang kesel dengan orang tua, enggak tahu diri. Tapi kasih tahu harus mengasihi anak-anak mereka dulu. Baru mereka tahu bahwa ternyata anak-anak saya diajar oleh mister ini, wah sudah jauh berubah. Baru dia sadar, makasih mister. Tadinya lihat gurunya seperti hantu. Susah memaafkan orang. Tapi kita sebagai guru harus selalu menerapkan kasih. Ada yang mengancam, gue bunuh lu berdua ya. Punya anak 2 cowok, lagi bandel-bandelnya mau dibunuh. Kita guru sedih dengar, kok perempuan muda tega-teganya ya. Gara-gara belajar online begitu, dua-duanya anak mau dibunuh sama dia. Ucapan orang Kristen. Kenapa selalu orang Kristen? Tadinya dari sebelah, nggak tahu bapaknya apa mamanya yang Kristen. Ikut yang Kristen aja sama mister. Saya lihat anak 2 anak baik, hanya kurang perhatian. Karena saya dengar mamanya itu suka bergaya, ya namanya mama muda, banyak duit, maunya bersolek dan mall. Anak nggak diurus, dua-duanya cowok lagi. Tapi kalau kita memiliki kasih, nggak sampai ngomong, bukankah omong itu doa? Kalau kita ngomong itu doa, apalagi dari orang tua, kasihan kedua anaknya. Ya. Anaknya menjadi korban doa orang tua. Tidak bisa, tidak mampu. Enggak bisa ini, enggak bisa itu. Kenapa? Enggak sabar, lebih baik membeli gincu. Duduk di kaca bersolek daripada memelihara kedua anak itu. Orang Kristen tidak memiliki kasih, sayang sekali. Yang selanjutnya, kekuatan, kasih, maka yang terakhir adalah ketertiban. Yunaninya sopranimos. Kata ini sebenarnya lebih tepat diartikan pengendalian diri atau disiplin. Ya. Dalam situasi mana kita ada atau bertindak, kita harus mampu menahan diri. Terutama di saat kita dipancing untuk marah. Kiri kanan kita dijepit. Pingin marah. Pengendalian diri ini sangat penting menurut Paulus. Atau dalam Alkitab kita disebut ketertiban. Lebih tepat sebenarnya dia pengendalian diri. Agar ketika kita ngomong dalam keadaan panas hati, tidak keluar kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita tidak bertindak di luar apa yang tidak masuk akal. Banyak kan orang tua sekarang karena situasi kejepit, ngajak anak bunuh diri, membunuh orang tua, anak membunuh orang tua membunuh anak. Banyak hal. Nah kita orang Kristen jangan sampai. Karena itu tadi perlu latihan. Supaya kekuatan, kasih, dan ketertiban ini bisa kita miliki. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ketertiban sangat penting untuk kita hidup
terutama sebagai jemaat Tuhan. Kita berdoa. Musik silakan naik. Karena Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus, milikilah, kobarkanlah semangat kekuatan. Milikilah kasih terhadap sesama manusia. Kendalikan diri agar kita bisa menjalani hidup. Bukan hanya sebagai manusia, tapi kita keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin dunia susah. Dunia boleh susah. Tapi janji dan berkat Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu perlu memiliki iman yang kuat. Karena itu perlu memiliki kasih yang mengikat. Karena itu perlu pengendalian diri. Agar saudara dan saya menjadi orang yang bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tak usah takut. Sadai, Allah Maha Kuasa, yang besar, El Shaddai, Dia. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus harapku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau ingatkan melalui Rasul Paulus kepada kami. Saat ini kami sudah mendengarnya Bapa. Kami orang percaya diingatkan di masa-masa yang sulit ini, agar kami mengobarkan semangat kekuatan dalam diri kami. Karena itu berasal daripada-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak perlu khawatir karena keadaan kami. Kami terus memiliki semangat untuk berjuang baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat kami. Kami juga bersyukur Bapa kami diingatkan agar kami senantiasa mengasihi sesama kami. Sehingga kami memiliki kasih yang sempurna. Karena itu perintah-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami juga diajarkan untuk tertib, mengendalikan diri kami di masa-masa yang sulit, agar tindakan kami tidak keluar daripada ajaran firman-Mu. Sehingga kami terus dipelihara, dijaga, dilawat, diberkati, dilindungi, terutama jemaat Tuhan dan gembala sidang di tempat ini. Tuhan berkati masa tuanya Oma Gembala dalam kehidupan kesepian seperti Rasul Paulus zaman dulu. Beri Oma kami penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari surgawi, sehingga beliau memandang kayu Tuhan, salib Tuhan, iman kepada Tuhan, janji Tuhan selalu bersama dengan Oma. Kuatkan agar terus menjadi berkat bagi kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Berkati Mas Gembala kami, Mas Andi bersama keluarga. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu ini Bapa. Kami tidak bisa melihat apa yang mereka pikirkan. Yang kami tahu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan perlindungan dan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sehingga gembala bersama istri anak Tuhan berkati. Begitu juga Bapa dengan anak-anak Oma dimanapun mereka berada. Baik yang ada bersama Oma, baik yang di luar, baik yang kami semua yang ada di sini. Berkati mereka dalam cinta, kasih dan rahmat-Mu Bapa. Sehingga mereka senantiasa diberkati. Sin-sin yang lagi mengalami kelemahan tubuh di Bekasi, biarlah Tuhan mengurapi, menyembuhkan, menyemangati, agar Sin-sin boleh mengalami anugerah dan berkat Tuhan hari ini juga. Mas Daniel dan Ibu Erni sebagai anak yang mendukung gereja-Mu, Engkau berkati kedua anak-Mu ini dalam usaha, dalam pekerjaan, terutama pendidikan anak-anak mereka, ketiga anak putra-putri mereka ada dalam genggaman cinta, kasih dan berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Wesley bersama istrinya, Tia juga Tuhan berkati bersama anak-anak mereka. Sehingga mereka selalu dilindungi dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami di tempat ini. Baik yang berusaha Tuhan, baik yang juga bekerja, baik bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Engkau berkati apa yang mereka rencanakan ke depannya Bapak. Yang kami tahu berkat-Mu yang kami dengar hari ini ada dalam keluarga-Mu Bapak. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan pergumulan, Tuhan tolong. Bawa dia dalam terang firman-Mu. Sehingga kekuatan dari Tuhan menjamahnya. Dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan atau yang kehilangan pekerjaan jemaat-Mu Bapa. Kami juga berseru berdoa. Agar Tuhan melimpahkan mereka dengan kasih sayang-Mu. Dengan pekerjaan yang layak. Mereka boleh bekerja dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin memiliki putra putri Tuhan, Engkau juga berkati kandungan mereka.
Sehingga mereka diberi kasih sayang. Anugerah Tuhan. Bukakan kandungan mereka Bapa. Sehingga boleh memiliki keturunan yang berasal daripadamu. Bapa, kami juga berdoa yang mencari pasangan di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pasangan yang cocok, yang sepadan. Karena itu hanya berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga yang masih dalam pendidikan. Tuhan berkati keluarga-keluarga agar mereka tetap diberkati untuk membayar anak-anak mereka agar anak-anak mereka tetap sekolah. Agar anak-anak mereka tetap dididik dengan baik. Kami menyerahkan Bapa, apapun pekerjaan mereka, Tuhan dari tempat yang maha tinggi, Engkau yang mengetahui apa yang ada dalam jemaatmu. Dipikirkan mereka, direncanakan mereka. Tuhan memberkati mulut mereka, tangan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang hari ini beribadah. Terutama organisasi GPP Rapa, baik dari pusat sampai tingkat ke daerah Tuhan. Biarlah para pengurus senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sehingga organisasi ini boleh banyak menjangkau jiwa Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga yang gereja-gereja di Indonesia maupun di luar negeri yang hari ini memuji nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Agar Tuhan senantiasa memberkati hamba-hamba Tuhan. Baik yang ibadah juga nanti sore bahkan malam nanti. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di dalam masa-masa pemilihan kepala daerah. Tuhan jauhkan kerusuhan. Roh-roh yang merusak bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kapolri, Tentara Republik Indonesia Tuhan. Dalam menjaga bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari roh-roh perpecahan. Sehingga bangsa dan negara kami mampu melihat kasih Tuhan. Berkati Bapa, kami bangsa Indonesia. Kami tahu kami hanya bisa menyerahkan Engkau ke dalam tangan. Berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah sekalipun. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintah. Membantu pemerintah untuk melayani. Bila mereka juga Tuhan pakai agar mereka bisa terang menerang memancarkan kasih Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini persatukan dalam kasih-Mu. Seperti kami mengasihi sesama manusia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan kami agar bangsa Indonesia boleh lepas dari virus-virus yang mengancam keberadaan bangsa dan negara kami. Kami tahu banyak virus di luar sana, tapi anak-anak Tuhan, Tuhan pagar. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan untuk menjaga diri dan keluarga dari virus-virus yang mematikan. Jauhkan juga anak-anak kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari pergaulan-pergaulan bebas, bahkan dari seks yang mau menghancurkan mereka. Didik mereka dalam cinta terang firman-Mu Tuhan melalui orang tuanya. Jauhkan mereka dari niat-niat orang jahat. Karena kami percaya Bapa, tentara surgawi yang besar melingkupi mereka, menjaga kemanapun mereka pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang mau kami doakan. Kami manusia terbatas. Jika ada di antara umat-Mu, baik yang ada saat ini maupun yang ada tidak beribadah di sini. Ada yang pergumulan, ada yang ingin mereka ceritakan. Bapa, kami hanya berdoa kepada mereka. Kami tahu juga mereka masih mengasihi gereja-Mu. Tapi karena ada kekuatan yang menghalangi, membelenggu mereka, menarik mereka sehingga mereka tidak berdaya. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan. Karena dahsyatnya kuasa-Mu, dinamisnya kekuatan dari Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu yang ada. Menerangi kami, menuntun kami. Terutama Bapa, kami tahu dunia ini semakin tua. Biarlah iman kami ketika Engkau datang sebagai hakim yang adil atas bumi ini. Kami pengantin-pengantin yang siap menyambut-Mu.
Sehingga kami selalu sadar iman kami seperti iman di siang hari. Kami tidak engkau dapatkan sedang tertidur. Kami tetap bergerak karena kekuatan yang dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita bangkit berdiri. Kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita terima doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini engkau terima. Haleluya. Amin. Sungguh ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, kita sudah disegarkan oleh penyembahan dan pujian. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus senantiasa menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang senantiasa mengasihi kita, dan kita akan dijadikan oleh Allah sebagai umat pemenang. Amin saudara. Kita angkat satu pujian, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika